Halo Sobat Sound, saya Zulfikar Ahmad. Pabrikan otomotif China di Indonesia terus nambah dan baru-baru ini salah satunya adalah Jetour. Ya, Jetour masuk Indonesia langsung rilis dua model yang bernama Dashing dan X70 Plus. Penasaran? Ikutin terus video ini. Sebelum kita mulai bahas salah satu mobilnya, kita bahas sedikit mengenai Jetour itu sendiri ya. Jadi Jetour itu pabrikan otomotif asal China yang merupakan bagian dari brand Chery. Mungkin Sobat Son udah tahu lah brand Chery itu apa. Nah, Jetour itu bagian dari Chery. Dan kita mau bahas mulai dari Jetour Dashing. Nah, jadi ini adalah Jetour Dashing, yaitu mobil berjenis SUV 5-seater dengan bentuk yang bisa dibilang sporty ya. Sobat Son lihat dari bagian depan, dari bagian samping. Tadi udah lihat sekilas, cuman untuk bagian depannya ini kelihatannya tuh sporty banget gitu ya. Jadi cocok buat Sobat Son yang mungkin mau pengen tampil beda ya di antara mobil China yang lain ya, atau mungkin mau ngebedain ya kan biasa. Kalau saya prediksi sih Chery itu banyak ya peminatnya. Nah, kalau mau tampil beda bisa jadi Jetour ini jadi salah satu pilihannya. Oke, jadi ini untuk bagian depan. Bagian depannya itu grafisnya nih bener-bener sporty ya dengan aksen-aksen kayak begini. Jadi untuk bagian depannya ini sporty banget. Nah, sekarang kita mau lihat bagian sampingnya. Untuk bagian samping, garis bodinya ini sporty banget ya untuk Jetour Dashing ini. Dan yang paling menarik dari Jetour Dashing ini adalah bukaan pintunya yang bukan ditarik, tapi bukan ditarik maksudnya yang keluar gitu. Jadi ini agak ditongolin dikit ya. Jadi model bukaan pintunya tuh kayak begini. Ini dari modelnya sih ini udah kayak sports car ya untuk handle pintunya yang termasuk unik ini. Dan ini bukan cuman bagian depan ya, atau untuk penumpang depan atau pengemudi. Untuk penumpang belakang juga bukanya agak sama ya. Pakai model apa yang rata dengan pintu, dan untuk bukanya mesti ditekan gini. Jadi ini Jetour Dashing ini unik ya untuk bukaan pintunya. Dan ini untuk bagian samping. Sekarang kita mau lihat bagian belakangnya. Untuk bagian belakang nyambung sih sama garis bodi depan sama samping. Cuman belakangnya ini agak sedikit common ya, karena udah mulai banyak SUV compact yang lampu belakangnya ini modelannya kayak begini. Begitu juga elemen-elemen lain kayak grafis atau model bentukan pintu bagasi kayak begini tuh termasuk yang common ya. Dalam artian di SUV compact lain juga modelnya tuh udah pada begini. Jadi untuk bagian belakangnya ini dia trendy ya, atau ngikutin perkembangan zaman, dan ini masih nyambung dengan siluet bagian depan sama bagian sampingnya. Oke, jadi ini untuk bagian eksteriornya Dashing. Sekarang kita mau lihat interiornya. Untuk interior, impresi pertama saya ngelihat Jetour ini berasa mewah ya. Dan itu cukup tipikal untuk mobil China akhir-akhir ini. Soalnya saya juga pernah coba mobil China yang lain, salah satunya Omoda ya, Omoda bensin. Dan ini Jetour ini feel-nya tuh premium, mewah, sporty, high-tech, kayak semuanya tuh ada di sini. Dan yang saya suka tuh masih lebih banyak ya tombol-tombol fisiknya. Cuman ini hazardnya ini kenapa nggak di sini aja gitu? Karena kan kalau hazard itu suatu yang emergency, orang pasti mencet, misalnya ada apa, mau berhenti sebentar atau ada emergency kan orang lebih kejangkau ya. Cuman ini untuk Jetour ini dia tombol hazardnya di dekat transmisi, tapi masih menjangkau lah. Oh ya, untuk Jetour ini yang ada di showroom ini dia tipenya yang rendah ya. Kelihatan dari nggak ada panoramic roofnya. Dan untuk fitur-fiturnya coba kita lihat. Oh ya, ini tombol startnya di sini. Nah, kita lihat fiturnya ada apa aja. Oh ya, untuk layar multimedianya sih kelihatan simple ya, jadi nggak kegedean, nggak apa. Jadi ini tuh lebih pas gitu loh. Bahkan kalau dibanding sama mobil China lain. Ini di sini ada tombol AC. Di dalam layar ini ada
Ini termasuk yang simple ya, nggak kesannya tuh nggak terlalu canggih, nggak apa, meskipun, dan ini tipenya paling rendah. Wah, ini bisa, oh ini ada drive mode-nya di sini. Oh, ini pintu bagasinya pun bisa diatur dari sini, sudut bukanya. Coba bisa dibuka nggak nih? Oh, wah, bisa dibuka dari dalam. Wah, ini menarik nih fiturnya. Ini cocok misalnya kalau sobat sound mau ke mall kan kadang suka diperiksa ya sama satpam gitu, suruh buka, dapat diminta buka bagasi. Ini bisa dari layar multimedia ini nih. Wah, gila, canggih banget. Coba bisa ditutup nggak nih? Wih, bisa ditutup juga dari sini. Wah, gila nih, canggih juga nih Jetur. Bener-bener apa ya, di luar dugaan saya. Untuk fitur ya ini nggak begitu banyak ya. Dan untuk, oh ya, ini Jetur ini dia udah ada pedal shift ya, jadi udah bentuknya sporty, ada pedal shift, jadi pas gitu. Sementara kalau saya lihat mobil Chanai lain ada yang bentukannya sporty banget tapi nggak ada pedal shift, jadi tanggung gitu loh. Padahal mobil bensin, kalau mobil listrik nggak ada pedal shift nggak masalah, tapi kalau mobil bensin atau combustion engine karakternya sporty nggak ada pedal shift tuh tanggung gitu ya. Dan untuk bentukan tuas ini juga ya unik ya, jadi ini model joystick nih kayaknya. Oke, jadi ini untuk bagian depan interiornya Jetur Dashing. Sekarang kita mau lihat bagian belakangnya. Jadi begini rasanya duduk di jok belakangnya Jetur Dashing ya. Untuk saya yang tingginya sekitar 180 cm ini termasuk nyaman ya. Dan kaki juga masih bisa relax. Legroom ya, dari kepala ke plafon juga masih cukup jauh. Cuman ini nggak ada panoramic roof, tapi nggak apa-apa. Untungnya warna interiornya ini termasuk yang cerah ya, jadi meskipun nggak ada panoramic roof tapi nggak berasa sumpek gitu. Beda dengan kalau misalnya plafon warnanya hitam nggak ada panoramic roof tuh berasa sumpek ya. Dan ini juga joknya enak ya, dan dari segi tampilan juga ini lebih sporty tapi taste-nya tuh premium gitu loh. Ini bener-bener wah banget lah untuk dari segi desain interiornya Jetur Dashing. Oke, kita udah bahas bagian depan interior, terus jok belakang. Sekarang kita mau lihat bagasinya. Jadi ini bagasinya Jetur Dashing. Bagasinya ini termasuk yang luas ya, meskipun Dashing ini bodinya agak bongkok. Dan di sini ada barang. Jadi kalau dari gambaran ini cukup luas ya bagasi Jetur Dashing ini, dan itu masih ada bagasi lagi di balik tray ini. Dan ini kayaknya buat kalau emergency kit ya. Di sini ada apar, terus ada dongkrak, terus ada P3K. Dan ini pun, dan Jetur ini termasuk detail ya. Jadi meskipun berada di tempat yang tersembunyi tapi dia ada bahan soft touch-nya gitu. Dan Jetur Dashing ini taste-nya tuh taste yang premium. Soalnya sampai bagasinya pun kayak diperhatiin gitu, ini pakai bahannya apa. Terus bahkan sampai di balik tray ini juga ada material soft touch-nya ya. Jadi bener-bener feel-nya itu feel premium di Jetur Dashing ini kentara ya. Padahal ini masih tipe yang paling bawah. Oke, kita udah bahas eksterior, interior, kepraktisan atau bagasi. Sekarang kita mau lihat mesinnya. Jetur Dashing ini dia pakai mesin dengan kapasitas sekitar 1500 cc, tapi dia udah pakai turbo. Nah, tenaganya ini dia 156 PS di 5500 rpm, sementara torsinya itu dia 230 Nm di 1750 sampai 4000 rpm. Nah, untuk transmisinya dia ini pakai 6 speed DCT ya, 2 clutch transmission yang biasa ada di mobil Eropa. Jadi mesinnya ini dia termasuk tenaganya termasuk yang gede ya, ditambah transmisinya pun dia udah pakai 2 clutch transmission. Ya, untuk 2 clutch transmission ini cukup memberi kesan bahwa ini tuh bukan cuma canggih tapi aura sportinya tuh lumayan kentara ya, meskipun untuk pabrikan otomotif Eropa sebenarnya udah mulai ngelirik
transmisi torque converter yang dari segi karakteristik itu udah mirip dual clutch transmission. Tapi selain mesin yang bisa dibilang cukup bertenaga, Jetour ini cukup memperhatikan detail ya untuk bagian area mesinnya, salah satunya dari insulatornya ini. Jadi kayak ada peredamannya. Jadi Jetour ini termasuk yang detail ya, dari sampai dalam-dalamnya pun kayak diperhatiin gitu. Oke, kita udah bahas eksterior, interior, mesin. Sekarang kita mau bahas harganya. Untuk Jetour Dashing ini ada dua tipe ya, yaitu tipe Journey atau yang paling rendah. Yang kita bahas ini tipe Journey. Dia itu harganya 398,8 juta. Sama ada tipe Inspira. Dia itu harganya 430,8 juta. Nah, bedanya itu antara Journey dan Inspira itu kayak misalnya bagian luar, yang Journey itu dia peleknya lebih kecil ya, 18 inci kalau nggak salah, sementara yang Inspira itu dia 19 inci. Sama beberapa fitur tadi. Jadi selain nggak ada panoramic roof, yang ada panoramic roof itu yang tipe yang lebih tinggi ya, dia juga ada beberapa fitur yang nggak ada, seperti misalnya fitur Intelligent Safety and Security System. Ini kayak ADAS-nya ini untuk tipe Journey ini nggak ada ya. Sementara Inspira itu ada tipe ADAS-nya. Terus ada rear view electric heating, terus review automatic folding of the rear view mirror juga nggak ada nih. Terus automatic folding rear view mirror juga nggak ada ya. Jadi perbedaan antara Inspira sama Journey itu lebih ke eksterior dan fiturnya, dan harganya pun ya cukup jauh ya selisihnya antara 398,8 dengan 430,8 juta. Oke, kita udah bahas Jetour Dashing, sekarang kita mau bahas Jetour X70 Plus. Jadi ini Jetour X70 Plus ya. Dia sama-sama SUV tapi dia beda dengan Dashing. Pertama dari tampilan eksterior, Sobat Son lihat bagian depannya ini beda ya dengan Jetour Dashing yang kita bahas sebelumnya. Dia kelihatan sedikit lebih kalem ya, tapi tetap terlihat sporty. Ya meskipun untuk Jetour X70 Plus ini dia sedikit lebih kalem karena dia itu SUV 7 seat. Jadi orientasinya tuh lebih ke family ya. Dan ini untuk bagian depannya Jetour X70 Plus. Sekarang kita mau lihat bagian sampingnya. Bagian samping Jetour X7 Plus ini beda ya dengan Jetour Dashing. Dia tuh dari segi garis bodi kelihatan lebih kalem ya, lebih family lah. Karena ini Jetour yang ini tuh dia 7 seat, tapi dia tetap terlihat sporty ya. Salah satunya dari detail di fender ini yang bikin dia tampil lebih sporty, dan dia juga punya cita rasa premium. Jadi ini untuk bagian samping. Sekarang kita melihat bagian belakangnya. Untuk bagian belakang Jetour X70 Plus, dia kelihatannya tuh lebih dewasa ya kalau dibanding sama Jetour Dashing. Tapi dia tetap terlihat sporty ya. Dan yang saya suka dari Jetour X70 Plus ini, detail knalpot 2 dan juga bumper yang kayak ada semacam diffusernya gitu. Dan dengan adanya detail ini yang bikin Jetour X70 Plus ini tuh berasa lebih up gitu ketimbang Jetour Dashing. Dan juga dari segi tampilan Jetour yang X7 Plus ini dia terlihat lebih dewasa tapi tetap terlihat sporty, punya taste premium. Dan ini untuk X70 ini karakternya lebih ke family ya dibanding yang Jetour Dashing. Oke, jadi ini untuk eksteriornya Jetour X70 Plus. Sekarang kita mau lihat interiornya. Untuk interior Jetour X70 Plus ini dari segi tampilan lebih kurang sama lah kayak Jetour Dashing, seperti misalnya bentukan dashboard, setirnya juga udah ada pedal shift, dan beberapa detail lain ya mirip-mirip lah sama Jetour Dashing yang kita bahas sebelumnya. Kalaupun misalnya nih ada jok elektrik yang bisa diatur dari door trim ya, jadi bukan di jok. Terus di sini ada speaker, ada panoramic roof dan sebagainya. Kelihatannya sih ini karena tipe tinggi ya. Dan Jetour X70 Plus ini ada dua tipe. Ada tipe Journey sama Inspira kayak Dashing. Dan ini kalaupun ada fitur-fitur ya lebih karena tipenya. Nah, sementara untuk fiturnya apa aja, kita lihat.
Untuk fitur head unit ya lebih kurang sama lah kayak Jetour Dashing ya, cuman ini udah pasti beda ya, karena ini untuk nunjukin bahwa ini tuh Jetour X70 Plus ya. Ini kalau dari fitur ya, ini ada fitur AC di sini, ada pengaturan kendaraan, ada round view monitor dan sebagainya. Kelihatannya sih ini karena lebih ke tipenya ya, tipe tinggi, karena salah satu yang membedakan antara tipe Journey dengan Inspira itu adalah fitur-fiturnya. Dan ini tipe yang yang tingginya Jetour X70 ini sepertinya. Dan memang di sini juga nggak begitu banyak yang bisa diatur dari tampilan head unit. Ini mungkin untuk layar display ini kelihatannya sih bisa diubah ya. Jadi bukan karena dia dashing atau X70, bukan. Begitu juga ini ada tombol semi fisik ya untuk ngatur AC, untuk ngatur beberapa fitur lain ada di sini, dan baru kelihatan itu pada saat di on ya. Mobil nggak sampai di starter tapi di on aja, jadi aksesoris sudah nyala. Dan di dashing tadi sebenarnya ada. Oke, ini juga lebih kurang sama ya dari segi pengoperasian. Di dashing tadi sebenarnya juga ada. Ini gaya-gaya old school gini, ada saklar putar, ada tombol. Cuman bedanya kalau ini masih bisa di touchscreen ya, kalau di merek lain cuman bisa diatur di sini tuh ada. Oke, jadi ini untuk bagian depan interior. Sekarang kita mau coba duduk di jok belakangnya. Duduk di jok baris keduanya ini berasa lega ya untuk Jetour X70 ini. Oh ya, sama satu lagi, ini jok depannya tadi beda ya sama dashing. Kalau ini tuh ada headrestnya. Kalau dashing tadi dia modelnya tuh mirip bucket seat, jadi kayak nyatu gitu loh modelnya. Dan untuk jok baris kedua setidaknya ini ya sedikit lebih lega ya dibanding Jetour Dashing, karena dari bentukan bodinya udah beda. Dan juga untuk joknya ini sepertinya sama ya material kulitnya, cuman ini karena masih di plastikin aja. Jadi perbedaan antara Dashing dan X70 Plus itu lebih ke karakternya ya. Oh ya, ini juga udah ada speaker di jok belakang ya. Ini berasa banget ya upmarketnya. Dan ini ada panoramic roof ya, karena ini kelihatannya sih karena tipe tinggi ya. Jadi ada panoramic roof gini yang bikin kabinnya tuh berasa lega. Sebenarnya dengan plafon warna terang gini tuh udah bikin kabin lega, ditambah ada panoramic roof yang bikin kabinnya tuh berasa relax gitu loh. Jadi ini mobil cocok lah buat Sobat Son yang mungkin lebih suka disetirin ketimbang nyetir sendiri. Meskipun kalau nyetir sendiri kelihatannya sih enak ya. Oh ya, ini berhubung 7 seat, kayaknya belum afdol nih kalau belum coba duduk di jok baris ketiganya. Untuk duduk di jok baris ketiga, saya bisa bilang Jetour X70 Plus ini kurang nyaman ya untuk saya yang tingginya sekitar 180 cm. Ya wajar sih, karena SUV itu kan untuk jok baris ketiga tuh rasanya susah untuk dibikin nyaman ya. Dan jok baris ketiga ini kelihatannya lebih cocok buat anak kecil ya ketimbang orang dewasa seperti saya, terutama untuk saya yang tingginya sekitar 180 cm. Tapi yang menarik dari Jetour X70 Plus ini adalah kelihatannya sih di sini kayak ada lubang ya, mungkin buat speaker atau apa. Atau misalnya kalau Sobat Son mau upgrade audio, mungkin bisa manfaatin dari lubang ininya ya buat ditambahin speaker kecil gitu ya. Jadi meskipun ini jok kurang nyaman buat saya yang tingginya sekitar 180 cm, ya Jetour cukup mikirin lah kenyamanan yang sedikit lebih ada dengan adanya. Ini misalnya kayak ada lubang di sini mungkin buat naro minuman atau apalah. Jadi untuk jok baris ketiga ini nggak kopong-kopong banget ya, meskipun buat saya yang tingginya sekitar 180 cm bukan cuman kurang nyaman, tapi masuknya pun juga agak sedikit susah ya. Oke, jadi begini rasanya duduk di jok baris ketiganya Jetour X70 Plus. Sekarang kita mau lihat bagasinya. Meskipun dengan jok baris ketiga berdiri kayak begini, ini bagasinya termasuk yang lumayan luas ya. Gimana kalau kita turunin jok baris ketiganya? Lebih luas lagi.
Jadi meskipun dengan jok baris ketiga bodi udah termasuk luas lah, tapi dengan jok baris ketiga diturunin lebih luas lagi, dan itu pun juga masih ada kompartemennya lagi gitu. Dan di sini buat naro dongkrak, terus kotak P3K, dan beberapa peralatan kalau misalnya mobil ini kenapa-napa di jalan. Dan ya seperti biasa, Jetour cukup mikirin detail-detail kayak begini ya. Jadi kayak ini aja tuh dikasih material soft touch, cuman untuk bagian bawahnya ini masih raw material ya, nggak ada material soft touch kayak di tipe paling rendahnya dashing. Jadi ini untuk bagasinya X70 Plus, dia itu termasuk yang luas ya. Sekarang kita mau lihat mesinnya. Untuk mesin Jetour X70 Plus ini sama ya kayak dashing. Dia berada, kapasitasnya tuh dia berada di kisaran 1500 cc, tapi dia udah pakai turbo. Tenaganya tuh dia 156 PS di 5500 rpm. Sementara untuk torsinya tuh dia berada di kisaran 230 Nm di rpm 1750 sampai 4000 rpm. Transmisinya pun juga sama ya, 6 speed DCT. Jadi mesin dan transmisi Jetour X70 Plus ini sama dengan Jetour Dashing. Tapi untuk X70 Plus ini kelihatannya sih kap mesinnya dia udah pakai shock ya. Apakah tipe paling rendahnya begitu juga atau enggak ya, jujur saya kurang tahu ya. Tapi untuk yang ada di sebelah saya ini, dia untuk buka kapnya tuh udah pakai shock ya, yang bikin kesan premiumnya tuh makin kentara gitu. Oke, kita udah bahas eksterior, interior, kepraktisan, mesin. Sekarang kita mau bahas harga dari Jetour X70 Plus ini. Jetour X70 Plus ini dia harganya untuk tipe paling rendah 414,8 juta, dan untuk yang paling tingginya itu dia 444,8 juta ya. Tipe paling rendah itu namanya Journey 414,8 juta. Nah, tipe paling tingginya itu dia Inspira 444,8 juta. Yang artinya Jetour X70 ini dia lebih mahal dari yang dashing ya, tapi meskipun lebih mahal ya lebih kelihatan juga gitu, dari karakteristiknya juga lebih premium, dan juga beberapa fitur yang mungkin di dashing nggak ada gitu loh. Oke, kita udah bahas kedua mobil ini dari segi eksterior, interior, mesin. Rasanya kurang afdol kalau kita belum test drive, dan untuk test drive-nya dilakukan sama Om Anto. Oke, sekarang kita coba driving impression-nya dari Jetour Dashing. Nah, ini kita di kawasan Senayan, nah, dengan trek pengujian yang terbatas nih. Tapi paling nggak sudah bisa dapatkan impresi berkendaranya, gitu. Oke, jadi nggak sekedar kemasan ya, Jetour ini ya, ternyata driving impression-nya juga cukup mengesankan. Ya, dari handling, ya, pertama kenyamanan berkendara dulu deh. Ergonomi ini enak banget gitu. Jadi kita memang berada di sebuah SUV yang agak besar, nggak kecil ya. Jadi SUV yang agak besar, lalu ini juga semuanya ya, ergonomi baik dari ini pegangan setir, posisi duduk, visibilitas, ini boleh diacungi. Dan ini ada dua mode berkendara. Ya, kita coba dulu yang comfort. Ya, mengingat treknya terbatas ya, jadi kita nggak bisa explore maksimal nih, gitu. Tapi secara overall, ya, impresi yang saya dapatkan nih cukup mengesankan nih untuk Jetour Dashing ini nih, ya. Jadi udah nggak lagi image mobil China nih, ini udah masuk Eropa nih. Nah, sekarang kita coba sport. Oke. Wow, akselerasi cukup lah. Wow, cukup. Saya nggak berani bejek terlalu dalam, karena ini treknya terbatas nih, benar-benar di area parkiran nih, gitu. Tapi overall sih oke. Overall oke. Kalau di rating ya, pendapat saya ya, ini 8,5 dari 10. Nah, oke. Ya, tapi memang mesti coba sih. Memang, jadi Sobat Sound, untuk merasakan impresinya harus coba datang ke dealer Jetour terdekat di kota kamu. Silakan dicoba sendiri. Ya, oke. Nah, ini boleh secara singkat boleh saya simpulkan sementara, Jetour Dashing ini
cukup kompetitif nih. Ya, jadi dia menawarkan selain unsur kemewahan juga sensasi berkendara yang memang memuaskan gitu loh. Jadi ini boleh dibilang jadi poin plus ya. Kenapa harus pilih Jetour dibandingkan rivalnya di segmen yang sama, di mana wah kita tahu udah ada hampir 20 merek dan varian mobil yang ada di segmen compact SUV ini nih. Nah, apalagi di rentang harga 400 jutaan. Waduh. Oke, jadi ini boleh dipertimbangkan. Oke, sekarang kita berkesempatan untuk merasakan driving impression dari Jetour X70, X70 ya. Dan ini secara overall sih ya, sama ya dengan yang tadi saya coba Jetour Dashing ya gitu. Cuma memang kalau Jetour Dashing tadi tuh kesannya kita di dalam mobil ini mobilnya agak besar, tapi kalau ini memang compact nih, meskipun dari kapasitas penumpangnya X70 ini bisa memuat 7 penumpang, jadi ada 3 baris tempat duduk, sementara kalau Dashing tadi kan hanya 2 baris. Lalu tadi juga saya merasakan sedikit bantingan suspensi pada speed bump ya yang ada di area ini nih ya, hampir sama ya. Jadi sepertinya Jetour nih perlu improve lagi deh untuk suspensinya ya, bantingan suspensinya ya. Memang di track ini nih kebetulan didominasi jalanan yang rata, jadi nggak banyak jalan yang agak rusak. Cuma tadi kami melintasi beberapa speed bump, berasa banget nih. Saya di mobil ini hanya berdua dengan Tio, videographer. Di belakang nggak ada muatan penumpang, tapi dia agak bantingan suspensi belakang tuh agak ngebanting ya, gitu. Jadi meredamnya tuh nggak terlalu empuk begitu. Nah ini kan hanya pengetesan singkat nih, jadi belum bisa maksimal. Nah tapi memang menurut saya Jetour perlu improve settingan suspensinya nih. Karena kalau dari ban ya, tadi kalau yang Dashing itu kan udah pakai ban yang GT Comfort, sementara ini X70 ini pakai ban yang mungkin dari China sana ya, mereknya masih asing gitu. Tapi kalau suspensinya racikannya pas, pasti juga enak kok ini bantingan mobilnya nih. Nah gitu nih. Coba kita rasakan akselerasinya ya. Harusnya sih tidak berbeda jauh ya, karena kedua mobil ini kan basicnya sama, engine-nya sama, transmisinya sama, bahkan nih di nuansa di dashboard juga hampir sama gitu. Coba ya, ini tracknya terbatas, jadi kita nggak bisa terlalu geber. Oke, ini format Eco. Oke. Nanti kita coba sedikit ini pengetesan untuk mode sportnya ya, karena area di parkiran Senayan ini nggak ini nih, masih banyak mobil lalu lalang parkir ya. Oke, sebentar. Oke, kita coba sport. Oke lah, tenaga sih oke. Oke, jadi kesimpulan sementara ya, dari hasil pengujian singkat driving impression di Jetour X70 ini ya, dari tenaga sih oke ya, mumpuni nih ngisi gitu. Lalu dari handling bagus ya, tapi tadi aja perlu improvisasi di suspensi nih ya. Coba ya, dari ini saya juga rasakan nih di Dashing dan X70. Jadi menurut saya Jetour perlu melakukan setting ulang ya, atau racikan suspensinya disempurnakan. Nah, coba itu aja deh, karena nih kedua mobil ini dari sisi kemasannya udah eksklusif, mewah, apalagi harganya terjangkau ya. Lalu driving impression secara performance sih oke, bagus ya. Kalau saya rating masih di angka yang sama dengan Dashing, yaitu 8,5 dari 10 ya, karena suspensinya perlu improvisasi lagi gitu ya. Overall ya, ini mobil ini
kedua mobil ini ya patut dipertimbangkan. Ya, kedua mobil ini layak diperhitungkan ya di antara penuh sesaknya di segmen mereka ini, compact SUV di harga range-nya sekitar 400 jutaan ya. Seperti yang tadi saya bilang nih, hampir 20 mobil aneka merek dan aneka tipe ada di segmen ini, dan Jetour bisa memberikan poin lebih pada dua model unggulannya ini ya. Hanya perlu diberikan satu improvisasi lagi ya di satu aspek. Oke, kita udah bahas Jetour Dashing sama Jetour X70 Plus, dan saya bisa bilang ini produknya termasuk yang menarik ya. Bahkan garansinya pun juga nggak kalah menarik ya. Seperti misalnya garansi mesin 10 tahun atau 1 juta kilometer, lebih kurang kayak Chery. Dan juga untuk free service-nya ini garansinya 3 tahun ya. Dan untuk garansi kendaraan ini dia sampai 6 tahun. Untuk free service dia biaya jasa dan spare part ya 3 tahun itu. Sementara untuk garansi kendaraan dia itu 6 tahun tapi nggak ada batasan kilometer, yang artinya after sales-nya pun juga bisa dibilang menarik ya. Tapi dengan harga sekitar 400 jutaan ini dia juga termasuk yang kompetitif ya, karena saingannya juga cukup banyak ya. Bahkan dengan harga 400 jutaan itu dia udah ada yang hybrid. Jadi ini tantangan banget ya buat Jetour yang dari segi brand belum dikenal banget. Meskipun Jetour ini udah dirakit di Indonesia ya, mau itu Dashing, mau itu X70 Plus, dua-duanya udah dirakit di Indonesia. Cuman masalahnya Jetour ini dari segi keagenan nih dia terpisah gitu. Meskipun secara global Jetour ini merupakan bagian dari grupnya Chery ya. Oke, gimana nih menurut Sobat Sound? Pilih Dashing atau X70 Plus? Dan dua-duanya ini termasuk yang menarik nih menurut Sobat Sound. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa diklik like, subscribe channel YouTube-nya soundandmachine.com. Kalau Sobat Sound punya komentar, pertanyaan, atau apapun itu, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa di follow juga akun Instagram dan TikTok soundandmachine.com, di like juga akun Facebook soundandmachine.com, dan pantau terus website soundandmachine.com untuk informasi otomotif terkini. Buat Sobat Sound yang mungkin mau lihat unit ini lebih dekat, Jetour ini lokasinya ada di Kelapa Gading ya. Salah satu showroomnya ada di Kelapa Gading.